ketahuilah bahwasanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar, dan kita nggak pernah tahu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan keridhaannya. Dan memang ini rahasia Allah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu hadis yang sahih, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bercerita tentang seorang, ya mohon maaf, seorang pelacur dari umat yang terdahulu. Nabi bercerita secara detail tentang orang ini. Nabi bilang di dalam hadis yang sahih, suatu kali ada seorang pelacur dari umat yang terdahulu sedang berjalan di tengah padang pasir. Dia kehausan. Ya, kita tahu di tengah padang pasir, terik matahari, perbekalan juga sudah habis, dahaga melanda dirinya, sampai dia udah yakin bahwa dirinya bakal mati di tengah padang pasir. Mencari air kesini ke situ, dia nggak dapetin. Tetapi dia tetap berusaha, sampai akhirnya dari kejauhan dia melihat ada sumur. Dia senang, gembira luar biasa. Bagaimana nggak gembira, nyawa udah mau melayang, tiba-tiba lihat situ ada sumur. Keselamatannya di situ. Dia kejar, betul ada sumur. Sumurnya dalam. Ya. Begitu dia mau ambil air, ada problem yang kedua. Apa itu? Nggak ada nggak ada timba, nggak ada tali, nggak ada wadahnya atau embernya. Dia bingung bagaimana mengambil air. Sampai akhirnya Nabi bilang, maka ini hamba turun ke bawah. Dia panjat ke bawah, dia turun sampai di sumur itu, dia minum, selamat dari kematian. Selesai dia minum, dia panjat lagi naik ke atas. Ya, dia mampu naik. Begitu sampai di atas, keluar dari dalam sumur, dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Saking hausnya ini anjing, dia menggali-gali tanah, ya, dengan tangannya, bahkan dengan mulutnya. Terlintas di benak si pelacur ini rasa kesedihan. Dalam hatinya dia bilang, ini anjing sedang merasakan apa yang barusan saya rasakan, yaitu dahaga yang amat sangat. Dia sedang merasakan apa yang barusan saya rasakan, dan Allah telah menyelamatkan saya dengan sumur. Walhasil si pelacur ini bilang dalam hatinya, cuman kalau nih anjing turun ke bawah, nggak bakal bisa naik lagi. Saya manusia masih bisa manjat ke atas. Akhirnya si pelacur ini, Nabi Muhammad bilang, turun ke bawah, turun lagi. Begitu sampai di bawah, dia bingung mau bawa air ke atas bagaimana. Dia teringat, dia buka sepatunya, dia isi sepatunya dengan air. Nabi cerita sampai sedetail itu. Dia isi sepatunya dengan air. Terus dia bingung bagaimana mau manjat bawa nih sepatu. Nabi bilang, Nabi cerita sampai segitu detail, itu sepatu digigit oleh giginya, baru dia panjat ke atas. Sampai di atas, dia kasih minum kepada itu anjing. Akhirnya setelah ini anjing minum, pergi itu anjing, dan dia juga pergi melanjutkan perjalanannya. Mungkin saat itu, ya, dia berlalu, hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu, semua itu mungkin dia pun lupa kejadian itu. Dia udah nggak mengingatnya. Tetapi Nabi ingat. Nabi setelah ratusan tahun kemudian menceritakan itu kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita. Terus Nabi bilang setelah menceritakan itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa si pelacur itu. Karena sebab apa? Dia kasih minum tuh kepada seekor anjing, diampuni seluruh dosanya dan diberikan taufik untuk taubat kepada Allah hingga diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Lihat, ngasih seteguk air untuk seekor anjing. Dosa seorang pelacur yang seumur hidupnya melakukan kemaksiatan besar itu, ya, diampuni oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat
kemudian dia diterima taubatnya oleh Allah, diampuni dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bayangin, itu untuk seteguk air, untuk apa? Seekor anjing. Kita nggak tahu keridhaan Allah di mana. Maka itu sungguh beruntung orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil di dalam segala kebaikan apapun itu, dan secara khusus di dalam pembangunan Al-Haut Al-Jindaniyah ini. Mudah-mudahan pahala diberikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu keridhaan Allah di mana. Tapi kalau yang semacam itu aja, ya, anugerahnya seperti itu dari Allah taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu dari umat yang terdahulu, dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah jaga kita dari kemaksiatan semacam itu, dan Allah tanamkan di dalam hati kita kebaikan, kecintaan kepada kebaikan. Wa insyaallah anugerah Allah untuk kita dan untuk para donatur yang ikut andil di sini, yang ikut perhatian juga begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan segala niat digabulkan oleh Allah, harapan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik untuk yang masih hidup di antara kita dan mereka, mudah-mudahan terus pahalanya berlimpah, maupun yang udah wafat, yang diniatkan pahala sedekahnya untuk mereka yang udah wafat, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sungguh yang membahagiakan mereka, orang-orang yang ada di dalam kubur. Yang paling diharapkan oleh orang-orang tua kita, keluarga kita yang ada di kuburan mereka itu tahu apa? Ya semacam ini, sedekah yang terus mengalir. Ya, itu ada dulu para sahabat itu, beberapa dari mereka datang kepada Rasulullah SAW, bilang, ya Rasulullah, orang tua saya udah meninggal, bagaimana saya itu bisa berbakti kepadanya, melakukan kebaikan untuknya yang pahalanya sampai kepadanya. Nabi menganjurkan kepadanya untuk bersedekah atas nama orang tuanya, keluarganya yang telah meninggal itu, dan pahalanya sampai dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu sedekah maupun haji, puasa, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah sama siapa? Kita bermuamalah sama Allah. Ya. Kita bermuamalah dengan Allah. Anugerahnya enggak bisa ada yang batasin. Anugerahnya begitu agung, enggak ada batasnya. Wa insyaallah dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala.